Halo Lur, ketemu nih karaku ning moco-moco buku. Lah sadurunge mulai sampun sampean laku nang video iki terus weruh brengos kurata miring utawa untuk kurata entek, lan mohon dimaklumi soalnya aja iki dapurane. Oke, langsung aja nang edisi kali ini kita akan membahas salah satu peninggalan intelektual dari Pak Iman Budi Santoso Soewardi yang berwujud antologi cerkak dan diterbitkan oleh penerbit Interlude pada tahun 2021 kemarin. Nah, ini buku nih berjudul Kalang Kinantang. Di dalam buku ini terdapat 18 cerkak atau 18 cerkak yang berisikan macam-macam tema. Nah, tapi dalam buku ini atau dari buku ini yang menurut saya atau kebanyakan konco-konco yang menjadi rasa penasaran adalah kenapa kok judulnya Kalang Kinantang. Cerkak yang kumpulan cerkak itu yang berjudul Kalang Kinantang. Kata Kalang Kinantang itu kemudian justru menantang saya ketika apa itu Kalang Kinantang. Kalang Kinantang kalau dalam tari Jawa, tari klasik itu adalah satu gerakan tari kesatria. Tetapi justru saya menarik ke belakang ke Kota Gede ada satu suku Kalang. Mungkin orang nyambung, tetapi tak sambung-sambung ke, tak ada gadok lah. Tapi apakah itu benar? Berarti soalnya Pak Iman sendiri saat ini kan beliau sudah meninggal. Nah, sebelum meninggal beliau tidak memberi penjelasan apapun mengenai kenapa kumpulan cerkak ini ditulis Kalang Kinantang. Kenapa dijuduli Kalang Kinantang? Lah, saya mencoba mencari-cari berdasarkan dari sudut pandang leksikografi atau dari linguistiknya. Untuk Kalang Kinantang seumpama dia ini adalah sebuah kata yang disusun atau dia menjadi sebuah frasa, yakni antara kata kalang dan kinantang, dia tidak ada arti apapun. Untuk kata kalang sendiri ini bisa diartikan sebagai sebuah arena atau sebuah gelanggang atau apapun itu. Yang jelas itu adalah tempat arena atau gelanggang di mana di situ adalah tempat yang dipertontonkan. Sementara untuk kinantang ini sendiri dia juga bukan kata yang diberi susulan in dari kata kantang atau kintang atau apapun itu, tapi kinantang ini juga berupa sebuah kata yang berdiri sendiri yang bisa diartikan sebagai asat, cetek, atau jalaning perahu atau jalannya perahu. Kalau kita lihat apakah Kalang Kinantang ini ketika disatukan kemudian memberi pemaknaan secara luas atau merepresentasikan isi-isi cerkaknya, itu ternyata tidak seberapa representatif. Lantas bagaimana kalau ternyata Kalang Kinantang ini adalah kata majemuk atau kata yang memang utuh? Kalang Kinantang ini sebagai kata. Setelah saya cari-cari di sastra.org, ketemu Kalang Kinantang ini ada kemiripan atau keidentikan dengan kata Kolo Kinantang. Nah, kata Kolo Kinantang ini adalah bisa didefinisikan sebagai bener, sogoan atau pejetan, ngarep buri, greneng atau ripandan dan ripandan. Nah, dari beberapa opsi pemaknaan tadi mungkin salah satunya ada yang menyerempet. Kalau saya sendiri mungkin menurut saya ini lebih condong atau cenderung ke arti Kolo Kinantang yang berupa grenengan, karena di dalam buku ini memuat banyak grenengan dari seorang Iman Budi Santoso selaku penyair Jawa. Dan di dalam sini beliau menampilkan bagaimana masyarakat Jawa ini bergelut dengan dunianya, bagaimana masyarakat Jawa ini melakukan dialektika dalam setiap kehidupannya ketika dia menghadapi suatu perkembangan ilmu, suatu modernisasi atau bahkan islamisasi dan feminisme. Kumpulan cerkak Kalang Kinantang ini seperti yang telah saya sebutkan tadi terdapat 18 judul cerkak dan semuanya memuat tema yang beragam. Meskipun demikian, kita dapat menarik satu kesimpulan mengenai keseluruhan cerkak, yakni bagaimana masyarakat Jawa ini menghadapi zaman yang menerjang dirinya, apalah ngeri. Nah,
Misalnya kita akan menjumpai mengenai isu-isu perubahan norma sosial, kemudian isu-isu politik, isu-isu mistisme, isu-isu modernisasi, isu islamisme, bahkan isu feminisme. Semuanya lengkap ada di dalam cerkak atau kumpulan cerkak Kalang Kinantang ini. Dikala lembayung pudar dan hatiku pun tergetar, kan ku cari di mana engkau. Dikala rembulan muram dan anganku pun tenggelam, kan ku gapai di mana engkau. Lalu cerkak mana yang paling api? Tidak ada. Semuanya api. Ya, inilah yang menjadi alasan kenapa dalam proses pembuatan video ini cukup memakan waktu. Karena bagaimanapun saya juga harus menentukan cerkak mana yang menjadi favorit saya. Lah kok dilalah semua cerkaknya api dan semuanya menjadi favorit bagi saya. Tapi bagaimanapun terdapat beberapa cerkak yang kemudian memberi kesan mendalam untuk saya secara pribadi. Mungkin teman-teman atau dulur-dulur ada cerkak pilihan yang lain. Misalnya untuk cerkak yang berjudul Rebutan Patilasan. Nah, di cerkak yang berjudul Rebutan Patilasan ini kita akan tahu bahwa bisa jadi sebuah kepercayaan itu terbangun dengan cara kerja yang manipulatif. Misalnya kuburan siapa kita keramatkan, tapi dalam kenyataannya ternyata kuburan tersebut sama sekali tidak ada nilai keramatnya. Kemudian ada juga judul Kebidung Ayang-Ayang. Nah, di judul Kebidung Ayang-Ayang ini Anda akan menjumpai bahwa masyarakat Jawa ini tidak bisa lepas dari struktur alam gaib yang ada dalam dirinya dan dalam tatanan masyarakat sosialnya. Bagaimanapun masyarakat Jawa ini selalu bersentuhan dengan alam-alam atau kekuatan yang tidak dapat dinalar. Selanjutnya ada kriwikan dadi grojokan. Nah, di cerkak kriwikan dadi grojokan inilah terdapat mungkin kalau bisa dibilang salah satu isu feminisme atau bahkan menyerempet dengan isu-isu LGBT. Karena di dalam cerkak ini Anda akan menjumpai seorang wanita atau seorang istri yang melakukan perselingkuhan bukan dengan laki-laki tapi malah dengan seorang wanita juga. Seperti apa ceritanya lah, monggo dibaca sendiri. Dan yang terakhir adalah Liong. Nah, di cerkaknya berjudul Liong ini mungkin tidak ada konflik yang menajam dalam ceritanya karena keseluruhan cerkak ini dibangun dengan dinamika yang rapat, dengan intensitas cerita yang rapat, dengan peristiwa-peristiwa rapat di depannya, sehingga pada bagian belakang Anda akan menjumpai sebuah nuansa yang lebih longgar. Tapi dalam cerkak Liong ini Pak Iman Budi Santoso mencoba memberi gambaran bagaimana masyarakat Cina itu tersingkir perlahan dan menjadi orang Jawa. Nah, itu dia sedikit tentang antologi cerkak Kalang Kinantang. Semua cerkaknya sangat-sangat, dan bagi dulur-dulur yang ingin membeli cerkaknya, monggo bisa dibeli di kandang buku. Nah, ini kandang buku bisa dibeli di kandang buku. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kok menawa salah jaluk pangatur lur ya. Ketemu meneh nang ojo-ojo buku selanjutnya.